ya. Kami dari manajemen tahu itu dan sadar itu dan tidak ada cara yang salah. Selama itu bisa bisa prospek, selama itu bisa closing, jadi tidak ada yang cara yang salah gitu. Yang saya ingin berikan untuk materi pada malam hari ini adalah ini loh, ada kategori-kategorinya gitu. Ini loh ada nama-namanya, ada teknik-tekniknya gitu. Terserah mitra ingin memakai teknik yang mana atau cara yang mana, semuanya silakan. Saya uh, ingin memberikan dan juga berbagi kepada para mitra seperti ini kira-kira untuk caranya atau nama-nama ya mungkin mitra lakukan. Siapa tahu sebenarnya mitra sudah melakukan cara ini sudah sejak dari kemarin-kemarin gitu, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Karena biasanya saat kita sudah tahu caranya, kita akan tahu nih nextnya ke depannya bagaimana. Kalau misalnya ada halangan, berarti bagaimana cara melalui halangannya. Siap, baik-baik Pak Aswin. Ini tampaknya menarik sekali Pak Aswin ya materi malam hari ini. Karena memang kalau dari background-nya Pak Aswin sendiri, beliau ini merupakan salah satu mantan penyiar radio ya, kemudian Ya, public speaker, kemudian juga pengajar juga. Beliau ini dulu merupakan salah satu guru ataupun pengajar di sekolah talent Istana Balita. Kemudian juga beliau ini juga Istana Bakat. Istana Bakat Itu ya. TK-nya, itu TK-nya. Kalau Istana Istana Bakat Balita. itu nama sekolahnya. Istana Bakat sekolahnya baik. Nah, kemudian juga merupakan MC yang cukup kondang juga ini di Surabaya. Jadi memang kalau terkait marketing itu kita nanti juga akan lebih dekat lagi dengan branding ya Pak Aswin ya. Jadi Betul. bagaimana kita sebagai pebisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah bergabung menjadi mitra Armoin, Bapak Ibu sudah memiliki kesempatan untuk menjadi pebisnis dengan ini ya, ibaratnya pebisnis dengan step awal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan atau benefit. Nah, kemudian Bapak Ibu juga di sini bisa mendapatkan ilmu-ilmu juga. Nah, nanti juga akan diajari bagaimana caranya supaya orang-orang itu semakin percaya dengan bisnis kita, semakin percaya dengan orangnya ya Bapak ya. Karena kalau di bisnis itu sepengalaman kami ya Bapak Ibu ya, itu memang tidak hanya di produk saja. Produk itu justru nomor sekian, tapi Betul, betul. betul ya, tapi lebih kepada bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita ini bisa menanamkan kepercayaan kepada kita, trust kepada kita, jadi mereka ini akan bertransaksi dengan kita gitu. Karena kadang banyak juga Pak Asin produk-produk yang bagus, tapi karena kita gagal dalam menyampaikan ininya ya, menyampaikan istilahnya mendeliver message-nya atau menyampaikan pesannya, akhirnya tidak terjadi transaksi. Dan malam hari ini akan dikupas tuntas oleh Pak Aswin Dafri. Mungkin 1 menit lagi waktu dan tempat kami persilahkan, pas di jam 19 lebih 10 menit. Silakan Pak Aswin. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam dan juga semangat pagi semuanya. Seperti tadi yang sudah di jembatani atau di bridging bahasanya oleh Bu Raras bahwa ya sebenarnya marketing itu erat kaitannya dengan branding. Branding itu apa sih? Sering sekali ada yang uh, bertanya. Sekarang ini sudah sering tuh kata-kata seperti personal branding, personal branding, personal branding. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah dengar dari mana dan berapa kali istilah personal branding, tapi dari bisnis kita yang kita jalankan di Aramhoy, personal branding itu perlu karena rata-rata orang ingin bergabung dengan bisnis kita karena melihat siapanya, bukan melulu atau yang paling utama ada produknya. Tentu produknya baik, tentu produk-produk dari Armoin adalah yang terbaik karena kami memberikan yang terbaik. Tetapi faktor siapanya itu lebih menentukan untuk bisa bergabung dengan bisnis. Sebelum kita mulai untuk materi kita kali ini ya, saya akan menjelaskan branding itu apa singkat saja. Apa itu personal branding? Bapak Ibu, personal branding adalah cara kita memberitahu dunia apa yang kita lakukan atau kita itu apa. Kaitannya nanti dengan sosial media dan juga internet ya. Mungkin kalau Bapak Ibu, saya nggak terlalu familiar Mas Aswin, saya kalau berinteraksi tidak dengan sosial media. Tidak apa-apa, tapi saya hanya ingin memberikan bahwa saat ini
kebanyakan para konten kreator itu membentuk personal branding mereka atau memberitahu kepada dunia apa yang mereka lakukan tidak selalu selaras dengan uh, apa yang sebenarnya mereka lakukan. Nanti akan saya jelaskan lebih singkat dan juga detail ya. Saya izin untuk sharing materi. Terlihat ya? Oke. Apakah terlihat ini? Jelas, Pak Aswin? Jelas Jelas. ya. Oke, 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 oke. Nah, oke. Saya akan mulai dengan marketing 101. 101 itu artinya adalah step pertama. Bahasa gampangnya itu adalah ini adalah penjelasan secara singkat saja tentang apa itu marketing, Bapak Ibu. Ya. Buat yang belum kenal saya, salam kenal. Saya Asun Dafri, saya adalah Digital Marketing Manager dari PT Kamelindo Global Amarta. Biasanya saya setiap hari Rabu, saya menemani Bapak Ibu biasanya untuk jadi host ya. Sekarang gantian Bu Rara jadi host saya. Gitu. Saya pernah bekerja di 6 radio lokal di Surabaya, kemudian satu televisi lokal swasta dan juga salah satu televisi lokal, salah satu stasiun televisi di Jakarta, stasiun televisi swasta. Kemudian juga ada beberapa brand yang sempat saya kerjakan di belakang nama saya ini ada ini. Nah, kalau ini adalah beberapa brand yang pernah berjalan bersama saya. Oke, kita mulai dari marketing ya. Kita mulai untuk malam hari ini, Bapak Ibu, di dalam dunia penjualan, Bapak Ibu, ada 3 fondasi yang penting. Jadi tidak hanya marketing aja. Marketing itu adalah kegiatan mempromosikan. Contoh, hey saya punya Armoin. Ini sebenarnya saya adanya Armoin yang lama. Baru ada. Oh, ini. Hey, saya punya Armoin. Armoin ini fungsinya adalah untuk ABCD. Itu adalah marketing. Bapak Ibu melakukan promosi, tapi tidak melakukan proses penjualan. Proses penjualan disebut dengan selling. Selling seperti kalau beli sekarang ya, ini nanti akan dapat bonus apa ya, dibeli sekarang ya, kemudian terjadilah proses jual beli, maka itu disebut dengan proses selling. Teori marketing dan teori selling itu berbeda, begitu pula dengan teori branding. Saya meminta izin kepada Bapak Ibu semuanya, jika materi saya terlalu cepat bisa langsung di kolom chat aja, saya akan dengan sangat senang hati mengulangi. Saya mulai satu-satu lagi ya. Marketing adalah kegiatan mempromosikan atau memperkenalkan produk kita. Selling adalah kegiatan menjualkan produk kita. Terkadang mengenalkan itu tidak harus selalu langsung bisa dijual kan. Nah, oleh karena itu disiplin ilmunya ada perbedaannya. Walaupun saling ada keterkaitan yang sangat kuat. Selain ada marketing dan juga selling Bapak Ibu, ada istilahnya branding. Kan saya jelaskan di next. Oke, ini ya. Selling, branding, marketing. Ini adalah segitiga yang kokoh. Ya namanya segitiga Bu ya, kalau misalnya diputar seperti apa, dia tetap akan jadi akan tetap berdiri gitu kalau segitiga sama kaki ya. Selling branding menunjang marketing, marketing menunjang selling. Kenaikan selling akan menguatkan branding. Branding yang kuat akan membantu tim marketing untuk bisa memperkenalkan produk dengan lebih optimal lagi. Produk yang diperkenalkan secara optimal, maka akan menunjang selling. Begitu terus, muter terus nih Bu ya. Branding yang baik, maka marketingnya juga baik. Marketing baik, sellingnya nutup. Sellingnya nutup, banyak yang beli akan menunjang branding. Brandingnya makin bagus lagi. Branding makin bagus lagi, otomatis
strategi marketingnya juga makin bagus lagi. Begitu seterusnya. Apapun disiplin ilmunya, Bapak Ibu, mau itu selling, branding, marketing, goalnya satu, yaitu adalah closing. Atau goalnya adalah terjadinya transaksi. Sebentar. Oke, suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar Mas Aswin. Oh iya, baik Bu Endang, terima kasih. Oke, saya sampai terjadinya transaksi. Ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, baik. Ini kita akan bahas satu persatu. Branding adalah kegiatan untuk membentuk reputasi, image produk atau perusahaan, atau bahkan perseorangan yang disesuaikan dengan target market yang berpotensi menjadi calon pembeli atau penggunaan tombak. Nanti saya akan jelaskan penggunaan tombak itu seperti apa ya. Saya akan sederhanakan bahasanya, ini mungkin agak terlalu bertele-tele ya bahasanya ya. Bahasanya adalah branding adalah bagaimana Bapak Ibu membentuk citra. Seperti tadi saya sempat singgung di awal adalah bagaimana Bapak Ibu memberitahu kepada dunia Bapak Ibu itu apa dan juga siapa. Apa yang Bapak Ibu lakukan. Contoh, saya Aswin, saya adalah seorang public speaker. Bagaimana orang bisa tahu Mas Aswin public speaker? Apa buktinya Mas Aswin public speaker? Apa buktinya Mas Aswin digital marketer? Semua sosial media saya selalu membicarakan tentang apa itu digital marketing, bagaimana saya berbicara kepada orang. Saya tidak hanya berbicara langsung one on one, tapi saya juga sering berbicara via Zoom meeting. Gitu. Di sosial media orang akan mengerti bahwa oh Mas Aswin ini memang sukanya memang itu ya ngomong nih dia public speaker. Nah itu erat kaitannya juga dengan sosial media dan juga digital marketing nanti. Oke itu ya. Jadi branding ini adalah kegiatan membentuk image atau reputasi. Kemudian marketing. Marketing adalah kegiatan memperkenalkan fungsi dan manfaat produk kepada calon pembeli. Tangkai tombak. Nanti saya akan jelaskan lagi. Dan selling adalah kegiatan mengarahkan calon pembeli menjadi pembeli. Gitu ya. Jadi Bu, ini market, ya ini atau pasar. Pasar ini belum jadi calon pembeli, ini masih market nih. Masih sangat luas, random. Sasaran marketing. Dikerucutkan menjadi calon pembeli. Calon pembeli adalah selling. Selling menjadi pembeli. Ya. Branding itu adalah orang melihat Bapak Ibu siapa, mengenal Bapak Ibu siapa, mendekat, kemudian kita tawarkan, kita perkenalkan produknya. Setelah mereka mengenal dan kita saya mengenal, dari market menjadi calon pembeli. Setelah menjadi calon pembeli, kita arahkan menjadi pembeli. Visualisasinya Bapak Ibu, tombak itu seperti ini. Permisi. Oh ini. Ini ya. Kita sampai ke sini nanti sebentar. Saya akan sampaikan tentang fungsi-fungsi tombak, tapi saya jelaskan sedikit tentang marketing. Ini sudah ya, tadi sudah saya singgung ya. Tapi ada yang perlu saya tambahkan di sini Bapak Ibu. Marketing itu dua arah Bapak Ibu. Marketing itu tidak pernah satu arah. Jadi upaya untuk memperkenalkan produk kepada para pelanggan itu tidak pernah satu arah. Semuanya ada dua arah. Seperti misalnya Armoin. Saya memperkenalkan Armoin tidak semata-mata saya memaksa bahwa Ibu itu ya sendinya bermasalah ya, ini minum aja Bu. Tanpa saya tahu, mungkin bukan sendinya bermasalah. Mungkin pencernaan beliau yang bermasalah. Yang dimaksud dengan dua arah adalah saya harus mengerti problem dari calon pembeli saya ini apa. Untungnya produk kita, sebentar saya mohon izin saya ambilkan produk yang kemasan baru, kemasan lama. Sebentar ya.
Baik. Nah, ini kan kemasan baru. Saya kurang pas rasanya kalau misalnya masih pakai kemasan yang lama itu. Ya, ini kemasan yang baru. Jadi pada saat kita menawarkan atau memperkenalkan produk kita, itu saya harus mengerti dulu apa yang dibutuhkan oleh calon pembeli saya. Memang betul, saya memperkenalkan dengan ya ini bisa untuk mengencangkan kulit, melembabkan kulit juga, kemudian juga bisa untuk sendi-sendi yang linu-linu bisa dikurangi sakitnya. Kemudian buat yang suka berolahraga berat, ini saat olahraga kan linunya bisa berkurang juga. Kemudian mengatasi insomnia karena terlalu luas nanti topik pembicaraannya, karena fungsi kolagen memang banyak Bu ya. Maka kita harus mengerti dulu apa problemnya, apa masalah dari calon pembeli kita. Karena jika kita mengerti masalahnya, maka kita akan bisa datang sebagai solusi. Itu tadi adalah komunikasi dua arah. Jadi ada solusi pasti datang karena ada problem. Ya ujung-ujung kita datang maksain jadi solusi sedangkan dia nggak merasa ada masalah. Kita harus mengerti dulu nih masalah beliau apa ya. Oke, pentingnya marketing dalam dua arah ya. Pentingnya marketing dua arah. Pertama, agar pelanggan mengerti tujuan dan manfaat produk. Yang kedua, membuka komunikasi kepada pelanggan tentang kebutuhan mereka. Yang ketiga, sebagai penghubung antara produk dan calon konsumen. Yang keempat, membuka kemungkinan opsi untuk solusi. Nah, kita coba membedah satu persatu, Bapak Ibu kita breakdown agar pelanggan mengerti tujuan dan manfaat produk. Bu, terkadang mengerti tujuan dan manfaat produk saja itu tidak membuat mereka menjadi membeli loh. Ya kan? Nah, oleh karena itu dibutuhkan komunikasi tentang kebutuhan mereka. Kita masuk ke poin nomor 2. Saat kita membuka komunikasi tentang apa kebutuhan mereka, kita bisa menjadi penghubung antara calon konsumen dan juga produk. Jadi yang maju duluan bukan produknya Bapak Ibu. Yang maju duluan adalah kita. Kita harus bisa melihat dulu, oh ibu ini punya masalah pada saat sholat, itu sulit duduk ya. Berarti ada masalah pada sendinya. Gitu. Kita membuka komunikasi, Ibu. Dialog. Selain sendinya bermasalah, apalagi? Kemudian kita masuk ke poin nomor 4. Membuka kemungkinan opsi atau pilihan untuk solusi. Oh, kalau misalnya sendinya itu sakit, saya ini ada sih, Jeng. Aduh, ada di Jeng. Saya ada nih, Bu, minuman kolagen. Ini namanya Armoin. Jadi baru masuk produk. Kalau langsung masuk ke produk dulu, ya tidak apa-apa sebenarnya, tidak ada cara yang salah. Tetapi idealnya untuk bisa menjalin komunikasi dua arah, agar tidak hanya menjadi pembeli dan penjual, tapi bisa terjalin tali silaturahmi dan juga jaringan yang kuat, dimulai dengan komunikasi dua arah, kemudian bisa menjadi alternatif solusi untuk masalah mereka. Kita memiliki solusi tidak hanya untuk kulit, persendian, otot, dan juga mood booster, serta mengatasi insomnia, serta masalah pencernaan saja, kita juga bisa memberikan solusi atas masalah finansial mereka dengan bergabung menjadi bagian dari bisnis kita. Nah, itu kan kita harus mengetahui dulu satu persatu. Oleh karena itu, marketing nggak langsung, hei ini lo beli ini jual ini enak enak bagus bagus lah, jelas bagus jelas bagus. Loh, tapi aku itu belajar dulu belajar. Mungkin mereka akan beli sekarang, tapi mereka nggak akan bergabung menjadi bagian dari bisnis kita. Karena dalam bisnis jaringan, yang terutama adalah menjalin jaringan, ya. Menjalin komunikasi dengan baik dulu, menjadikan solusi atas masalah mereka, sehingga kita itu bisa menjadi perantara yang baik antara uh, calon konsumen atau calon downline dengan produk kita. Jadi klop, nggak hanya jadi pembeli kemudian putus gitu. Oke, ini yang saya tadi jelaskan. Problems, needs,
solution. Sepintas memang masalah membutuhkan solusi, tetapi sebenarnya adalah masalah, kebutuhan, dan solusi. Semua orang memiliki masalah. Masalah kesehatan, masalah finansial, masalah pikiran. Bisa bayangkan kalau kita bisa sedikit saja untuk bisa membantu mereka dengan apa yang kita miliki. Kebetulan yang kita miliki adalah produk dan juga sistem jaringan yang kita miliki. Kita memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan produk secara internal, secara eksternal adalah sabun ya, dan juga secara finansial dengan sistem bisnisnya. Bagaimana agar marketing yang kita lakukan itu berhasil? Ada beberapa cara, tidak ada cara yang salah, hanya saja tepat atau tidak. Itu ya Bu ya, tidak ada cara marketing yang salah. Yang ada adalah tepat atau tidak. Tepat atau tidak itu bisa jadi timingnya kurang tepat, gitu ya. Sedikit saya bercerita, beberapa kali kita sering membahas tentang bisnis jaringan yang kita jalani sekarang ini, yaitu Armoy. Beberapa kali Bu Raras juga sempat bercerita. Bu Raras bagaimana kalau misalnya ada yang tidak tertarik? Bu Raras tuh bilang, ya nggak apa-apa Bu, kalau misalnya ditolak hari ini nggak apa-apa. Kita bisa mulai lagi untuk menawarkan di 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, karena bisa jadi dia tidak menolak, tetapi dia belum bisa untuk bisa bergabung dengan bisnis kita atau membeli produk kita. Faktornya banyak. Bisa jadi di detik pada saat Bapak Ibu menawarkan produk, bisa jadi dia ada kebutuhan seperti seragam anak, atau ada kebutuhan untuk membayar ini, membayar itu, padahal dia tertarik. Itu tadi. 2 bulan lagi belum tentu dia akan menolak, karena bisa jadi semua semua yang dia harus selesaikan sudah selesai, jadi dia ada spare dana untuk bisa membeli produk kita. Tadi marketing tidak ada salah benar, yang ada adalah tepat atau nggak tepat. Waktunya mungkin kurang tepat, timingnya mungkin kurang tepat, situasinya mungkin kurang tepat. Nah, kalau waktu, timing, dan situasi itu kurang tepat, saat itu berarti mungkin di masa depan ada waktu yang tepat. Oke, kembali ke bagaimana agar marketing berhasil. Paling gampang Bapak Ibu, ini saya mohon maaf kalau saya terlalu cepat ya. Tapi Bapak Ibu mengerti kan? Saya takutnya saya terlalu cepat ngomongnya, karena saya kalau bersemangat terlalu cepat. Ada yang bisa saya ulang, Bapak Ibu? Mungkin ada yang belum dimengerti sampai sini ya? Bagaimana? Mengerti. Oh, siap, betul. Siap. Ya, baik. Saya lanjut ya, izin ya. Baik. Bapak Ibu, dalam marketing itu tingkat keberhasilan seperti tadi saya bilang, keberhasilan itu tergantung dari tepat atau nggak tepatnya. Ada banyak faktor. Faktornya ada momentum dan segala macam. Tetapi ada rules-nya, ada aturan yang setidaknya pada saat kita mengikuti hal ini, maka akan memperbesar kemungkinan untuk produk bisa closing. Ini namanya adalah rule of 7P atau 7P, paling gampang bahasanya, rule of 7P. Yaitu adalah produk atau produk, price, place, promotion, people, process, dan juga physical evidence. Produk pertama, produknya harus jelas. Atau minimal produknya ada. Kalau produknya nggak ada, yang dijual apa? Gitu ya. Produk pun kan tidak hanya berupa barang ya, tapi juga bisa berupa jasa. Jadi sebenarnya rule of 7P ini maknanya luas. Pertama adalah produk. Harus ada produk. Harus jelas produknya. Kemudian price, harga. Nah, karena kita berbicara tentang harga, harga itu kan setiap orang itu relatif Bu ya. Bisa jadi murahnya saya itu bisa jadi mahalnya Ibu, atau mahalnya Bapak Ibu itu bisa jadi atau murahnya Bapak Ibu bisa jadi mahal untuk saya gitu misalnya. Karena harga itu tentatif, jadi yang dimaksud dengan harga adalah harga ini jelas dan juga fix. Kita tidak berbicara masalah murah atau mahal. Kita berbicara tentang harga yang jelas. Produknya ada dan jelas, harga yang jelas.
Contoh, Armoin harganya sekian, berapa rupiah? Untuk mitra sekian, untuk non mitra sekian. Itu jelas. Dia harus jelas dulu. Supaya tahu. Supaya terjadi komunikasi dua arah. Supaya orang yang ingin membeli produk kita itu tertarik tapi masih belum ada uang, mungkin mereka bisa menabung. Ya, karena mereka sudah tahu jelas harganya berapa. Setelah price, kita ke place. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, kita membeli barang ke pasar, ke toko. Nah, di era digital sekarang, place-nya melebar. Place-nya sekarang adalah di mananya itu bisa di akun seperti di Shopee mungkin, atau di Tokopedia mungkin ya. Jadi place-nya pun harus jelas. Oke, produknya jelas apa, ya, bentuk fisiknya apa atau non fisiknya apa, price-nya harga jelas berapa, dan place-nya disebutkan dengan jelas. Pembelian produk ini bisa dilakukan di Tokopedia, di Shopee, atau di stokis. Ada area stokis, ada mobile stokis. Itu jelas. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan katalog di bulan Oktober, itu kan jelas di situ. Di bawah itu jelas sekali. Place-nya untuk bisa mendapatkan produk dari Almoin, itu di mana aja tuh. Stokisnya jelas tuh dari kota apa, dari Lampung ada, Depok ada, Surabaya Barat ada gitu ya, Sumbawa ada gitu, Bengkulu ada, semua ada, semua ada. Place-nya jelas. Baik, kita ulang ya. Berarti rule of 7P, P-nya pertama produk, price atau harga, kemudian place, yang keempat adalah promotion. Promotion, Bapak Ibu mengenalkan produk ini fungsinya apa gitu. Dan juga kalau pembeli ini manfaatnya apa, itu simple. Inti dari marketing itu sebenarnya adalah pada promotion and people. Ya, ini loh. 2 poin ini sebenarnya. Tapi kita nggak akan bisa berpromosi dengan baik kalau tidak ada produk. Harga tidak jelas, orang tidak tahu akan kemana gitu ya. Tapi core-nya atau intinya ini promotion. Kemudian people. People ini ada dua tafsir Bapak Ibu. People adalah sebuah produk itu akan bisa dibeli oleh orang jika kita tahu who atau siapa yang membeli. We know the people, we know who atau siapanya. People adalah siapanya. Ya. People adalah siapanya. Kemudian kan tadi saya bilang ada dua ya. Pertama adalah people atau who, the buyer atau calon buyer atau calon pembelinya. Dan untuk yang teori yang kedua adalah people yang dimaksud adalah ada interkomunikasi, ada komunikasi. Bagaimanapun saat kita beli barang, Bapak Ibu mau beli barang di TikTok, beli barang di Shopee, kalau tidak ada komunikasi lewat chat minimal ya, itu gak enak. Contoh saya mau beli sabun 100 gram. Walaupun ada pilihannya di website ya, atau mungkin saya bisa di aplikasi atau di website Camly itu kan ada pilihannya. Walaupun saya bisa tinggal pencet otomatis sistem akan mendata, tapi biasanya pasti akan telepon Bu Raras atau Bu Santi itu. Bu, bagaimana 100 gram masih ada enggak sabunnya gitu. Oh iya Bu, ini habis. Oh iya Bu, ini masih ada. Komunikasi intra people atau antar manusia itu sebenarnya adalah jiwa dari atau core dari transaksi. Kalau kita bertransaksi hanya pencet-pencet tombol saja, tapi setelah itu kita kesulitan dan kita nggak tahu harus berbicara ke siapa untuk minta pertolongan, di situlah letak flow-nya atau letak flow itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Cacat, bukan cacat. Minusnya dari sebuah strategi marketing. Karena orang yang ingin beli ada kesulitan tapi nggak tahu harus ngomong siapa. Oleh karena itu people itu penting. Kemudian proses. Ada dua juga Bu, proses ini Bu. Ada dua juga Bapak Ibu ya.
Pertama, Bapak Ibu di sosial media kami membuka atau menunjukkan, tidak hanya di sosial media ya, bagi para mitra Armoin bisa diakses di Telegram. Di Telegram itu ada video proses pembuatan Armoin, baik sabun ataupun packaging Armoin kolagen. Kami memberitahukan prosesnya. Karena proses yang terbuka seperti kayak ini loh mesinnya kayak gini, packagingnya seperti ini. Prosesnya dari packaging kemudian sampai ke tangan Bapak Ibu itu adalah bagian dari perjalanan. Dan marketing itu sebenarnya adalah kita berbagi perjalanan Bu sebenarnya. Gitu. Itu satu hal ya. Untuk story, untuk cerita berbagi perjalanan. Tapi yang kedua adalah pada saat order, saat proses, sebisa mungkin, seefektif dan sesingkat mungkin. Nah, ini seakan-akan flash nih. Yang satu ceritanya ini harus kita tahu dari mana hulu ke hilirnya, ya. Oh, dari pengemasannya gini. Oh, kemudian sempat dulu warnanya biru, biru biru Tosca, biru, kemudian berganti menjadi putih. Kenapa kok warnanya jadi putih? Itu ada prosesnya panjang, Bapak Ibu mengerti. Kemudian satu sisi proses itu harus cepat. Ini saya order gini Bu Raras, kalau bisa mentok 2 hari lagi atau besok sudah sampai ya. Oh ya, baik Bu, Pak. Proses. Proses itu adalah yang menentukan keterikatan kita. Secara brand, kita mengetahui proses perjalanan branding kita, sehingga kita tahu, oh dulu itu saya, bahasa Jawanya ya, jamani kalau Armoin dulu bungkusnya masih biru. Itu bagian dari proses perjalanan. Satu sisi juga proses seperti cepat nih Armoin ini cepat tanggap nih. Itu bagian proses. Kemudian physical evidence. Physical evidence ini adalah bukti yang nyata. Salah satunya adalah testimoni. Bapak, Ibu semuanya, testimoni itu begitu penting. Tuh. Jadi, oleh karena itu, sebentar, ini saya kok, sebentar, saya jalan sendiri. Oke, suara saya terdengar ya? Tadi sempat hang. Lanjut, Bapak Ibu. Physical evidence atau bukti fisik atau bukti yang nyata. Testimoni salah satu bukti yang nyata ya. Jadi experience atau pengalaman yang Bapak Ibu rasakan setelah mengkonsumsi produk kami itu adalah physical evidence dan bisa kita bagikan. Nah, kalau dalam case para mitra, dalam kasus para mitra, semua testimoni itu bisa para mitra bagikan ke calon member yang lain. Ini ada physical evidence, ada bukti yang nyata bahwa produk ini beneran, produk ini valid, produk ini memang bermanfaat. Itu adalah rule of 7P, ya, produk, price, place, promotion, people, process, dan juga physical evidence. Oke, kita tutup untuk marketing. Itu dulu, ya, Bapak Ibu. Sorry, mohon maaf kalau agak panjang kali lebar. Setelah ini kita akan move ke jenis-jenis marketing. Jika Bapak Ibu sadari sebenarnya apa yang saya bicarakan ini sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu sudah menjalin koneksi, sudah berbagi physical evidence, ya, sudah merasakan produk dari Armoin, sudah tahu harganya, sudah tahu di mana harus pesan, ya. Kemudian sudah tahu bagaimana promosinya. Harapan saya rule of 7P ini kalau bisa Bapak Ibu tulis. Jika suatu saat Bapak Ibu merasa kenapa ya kok stuck di sini-sini aja, kenapa produk saya nggak jalan, siapa tahu dari 7 Bapak Ibu kehilangan 1 atau 2, diurut lagi, produk sudah, price sudah, place sudah, promotion sudah, jangan-jangan people saya belum, atau jangan-jangan physical evidence saya belum, ya. Oke, itu tadi adalah rule of 7P. Kita move ke jenis-jenis marketing Bapak Ibu.
Kalau jenis marketing sebenarnya sangat banyak ya di era seperti sekarang, di era digital seperti sekarang ini jenis marketing sangat banyak sekali, tapi saya akan menjelaskan dengan singkat saja core-nya atau intinya. Baik. Kita berbicara tentang marketing 1.0. Marketing 1.0, Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya. Marketing 1.0 itu lengkap. Produknya ada, harganya ada, ya, harganya ada, gitu. Kemudian eh, apa namanya, fungsi-fungsinya ada, manfaatnya ada, semuanya ada. Itu adalah marketing 1.0. Karena fungsinya adalah untuk memperkenalkan. Nah, Bapak Ibu pasti berpikir bukannya semuanya iklan seperti itu. Enggak, Bapak Ibu. Enggak, Bapak Ibu. Sejujur-jujurnya kita sekarang sedang ada di marketing 6.0. Tapi untuk malam hari ini kita akan fokus ke 1.0 sampai 4.0 dulu saja. Ya. Nah, ternyata tidak Bapak Ibu. Marketing 1.0 ini mengutamakan pada informasi. Sekali lagi ya, informasi. Informasi harga, informasi seperti apa bentuk produknya, informasi apa-apa saja manfaatnya. Ya, informasi. Kemudian kita menginjak waktu berganti berjalan ke marketing 2.0. Marketing 2.0 sudah tidak ada lagi harga. Marketing 2.0 dari informasi ya bergeser ke utility atau manfaat. Baik, Ibu Silvandriati pada baik. Tadi ya, marketing 1.0 itu fokusnya adalah kepada informasi. Jadi ada gambar produk supaya orang tahu, ada harga produk, ada manfaat produk. Nih ada semua nih. Ini 1.0 nih. 1.0 atau 1.0. Ini informasi fokusnya. Waktu berganti berjalan, dunia marketing, dunia penjualan mulai berkembang, beralih dari informasi ke utility atau manfaat. Di sini sudah tidak ada lagi harga Bapak Ibu di marketing 2.0. Ini contohnya ya. Marketing 2.0 ini fokusnya adalah kepada manfaat. Ini ada gambar produknya masih ada. Ini mohon maaf ya, kemasan lama. Ini adalah gambar produknya apa, kemudian manfaatnya apa. Untuk ya Armoin kolagen fokusnya adalah membantu menjaga daya tahan tubuh, mood booster badan lebih segar, antioksidan dan anti radikal bebas, membantu melancarkan pencernaan, menyeimbangkan tubuh serta pikiran. Nah, itu adalah manfaat. Harganya mana? Nggak ada harganya. Karena sudah tidak penting lagi harganya. Begitu Bapak Ibu sudah merasakan manfaatnya, maka semahal apapun Bapak Ibu akan beli. Kalau sudah cocok, kalau sudah sesuai dengan utility-nya, sesuai dengan fungsi atau manfaat yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu akan nggak apa-apa, berapapun kalau cocok, saya akan beli. Pasti seperti itu. Itu marketing 2.0 ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah sabun skin treatment bar ya. Ada eksfoliasi, kemudian ini tips cantik lah. Tips cantik ini sebenarnya membantu untuk mengoptimalkan asupan suplemen dari Armoin dan juga hasil dari sabun skin treatment bar ya. Itu cukup, makan bernutrisi, kemudian juga Armoin treatment. Gitu. Ya marketing 2.0 Bapak Ibu. Sudah nggak ada lagi harganya. Itu ya. Saya sedikit recap. Informasi, utility. Informasi dan juga fungsi atau kegunaan. Nah, waktu berjalan kembali, kemudian marketing dan juga penjualan tekniknya semakin banyak, semakin advance orang-orang. Dari informasi ke utility atau fungsi berpindah atau berevolusi menjadi emosi. Gitu. Nah, di dalam emosi ini sudah tidak ada lagi fungsi-fungsi nih. Ini. Di marketing 3.0 Bapak Ibu sudah nggak ada lagi fungsi seperti bisa menyehatkan badan, antioksidan tubuh, udah nggak ada itu.
Marketing 3.0 ini produk, kemudian apa yang kamu rasain. Udah gitu aja. Udah ke faktor emosi, bukan utility lagi. Bukan ke fungsi lagi ya, tapi sudah ke emosi. Contoh, nggak capek lagi habis olahraga. Ini adalah 3.0. Emosinya. Biasanya kalau olahraga capek, tapi sekarang udah nggak capek nih. Setelah konsumsi Armoin. Kemudian juga ini, biasanya kan ada mitosnya kalau wajah berjerawat karena ada yang kangen ya. Bisa jadi bukan karena ada yang kangen. Emang lagi kotor aja wajahnya jangan ini. Dia nggak lagi kangen, wajahmu aja lagi kotor. Nah, di mana harganya? Nggak ada harga sabunnya, nggak ada fungsi-fungsi sabunnya. Non parabennya nggak ada itu. Ekstrak-ekstrak apa nggak ada. Karena ini sudah marketing 3.0. Ini kalau dalam bentuk uh, foto ya Bu. Kalau dalam bentuk video itu seperti ini. Kapan terakhir kali kamu tidur dengan nyenyak? Tuh. Kapan terakhir kali kamu tidur dengan nyenyak? Tidak ada penawaran produk, tidak ada harga. Malah ditanyain malah, kapan terakhir kali tidur sama yang benar-benar nyenyak? Kapan terakhir kali tidur sampai benar-benar nggak mimpi apa-apa deep sleep? Nah, karena yang disasar adalah emosi. Fokusnya adalah di marketing 3.0 adalah pada rasa, pada perasaan. Seperti tadi ya, kapan terakhir kali kamu tidur dengan nyenyak? Masih ingat gak? Kapan Bapak Ibu tidur nyenyak banget? Gak kepikiran apa-apa. Kalau masih belum nyenyak atau belum pernah benar-benar tidur dengan nyenyak selama beberapa bulan terakhir, mungkin waktunya untuk mencoba Armour. Seperti itu ya, goalnya ke arah situ. Itu marketing 3.0 Bapak Ibu. Emosi. Saya sedikit recap ya. Marketing 1.0, informasi, 2.0 utility atau fungsi, 3.0 adalah emosi, dan juga 4.0. Nah, 4.0 ini sebenarnya sama. Ada fungsi di sini, ada informasi di sini, tetapi justru tidak ada produk. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah tahu bentuk produknya seperti apa, tidak perlu lagi diinformasikan. Ini marketing 4.0. Tidak ada harga di sini. Mana harganya? Mana bentuknya ini sabunnya Armoin ini? Tidak ada. Contoh ini. Bye-bye insomnia. Ternyata kolagen membantu tidur lebih nyenyak. Minum 1 jam sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur serta merelaksasi nervous system. Ini tidak ada produknya. Tidak ada harganya. Yang ada adalah emosi yang ditampilkan bahwa sudah ya, nggak insomnia lagi ya. Kalau minum kolagen, itu insomnia kamu hilang loh. Kamu bisa tidur lebih nyenyak loh. Otomatis saat kita diberitahu seperti itu dan kita melihat ada logo Armoin, oh ya berarti ini dari Armoin. Gak usah ditunjukin lagi, gak usah dikenalin lagi. Bentuknya seperti apa, harganya berapa, nggak usah. Kita fokus kepada emosi dan berfungsi. Ya, ini juga sama ini. Ini untuk Bapak bikin semakin pede. Berdasarkan jurnal medis, kolagen juga berfungsi untuk menanggulangi disfungsi ereksi. Nah, ini jelas berdasarkan simbol yang ditampilkan dan juga narasinya, informasinya jelas Bapak Ibu. Untuk apa? Fungsi dan manfaat dari produk ini. Gitu. Nggak perlu ditunjukkan produknya, nggak usah. Nggak perlu ditunjukkan harganya berapa. Nggak perlu, karena semua orang sudah tahu. Ada tingkatan-tingkatan atau jenis-jenis marketing. Ada marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Dan ini adalah inti dari marketing. Semakin ke sini, semakin banyak jenis-jenis marketing berdasarkan percabangannya masing-masing. Ada WOM, WOM itu adalah word of mouth, mulut ke mulut. Ada digital marketing itu untuk sosial media.
Kemudian untuk pembelian secara digital, ada ambush marketing. Jika ada waktu kapan-kapan, jika diizinkan oleh Bu Raras, saya akan sedikit bahas tentang ambush marketing. Ada telemarketing, ada e-marketing, ada broadcast marketing, ada guerrilla marketing. Banyak, Bu. Banyak banget, Bapak Ibu. Baik banget. Saking banyaknya ya, sampai aduh pusing, sudahlah 4 ini aja cukup sementara ini ya. Gitu. Jadi itu aja. Ada marketing 1.0, 2.0, 3.0, dan juga 4.0. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis marketing dan juga fungsi dari marketing. Setidaknya bisa memberikan insight baru, sama seperti saya belajar ke Bapak Ibu juga mungkin bisa mengambil yang baik-baik dari saya. Gitu. Kalau ada yang biasanya Bapak Ibu lakukan tapi nggak tahu namanya, saya harap sekarang bisa ngerti namanya. Oh, ini namanya biasanya saya seperti ini. Oke, baik kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah free. Sekian untuk materi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga belum ngantuk ya. Menarik sekali sih Pak Aswin. Kayak kita nge-refresh lagi apa yang sudah kita kerjakan gitu kan. Jadi sebetulnya materi malam ini itu bisa juga disesuaikan dengan mungkin Bapak Ibu ada ini ya, ada kegiatan lain atau ada mungkin sedang ada yang biasanya kan ada yang punya bisnis utama, ada yang jadikan bisnis tambahan, itu juga bisa diimplementasikan. Sebenarnya materi malam hari ini tuh sangat aplikatif banget ya Pak Aswin ya, bisa diterapkan ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir boleh sambil bertanya Bapak Ibu terkait dengan materi malam hari ini, terkait dengan bagaimana marketing ini bekerja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh sambil ditanya-tanya untuk materi malam hari ini kepada Pak Aswin. Silakan, mungkin kita di awal buka dulu untuk 2 pertanyaan dulu ya Pak Aswin ya. Oke, baik boleh Bu. Ya, itu Siap. saya harap sih belum itu ya, belum mengantuk ini jangan-jangan. Aduh Mas Aswin ini yang mau ngapain ini? Semoga belum ngantuk ya Bapak Ibu ya. Saya ya Oke. kalau misalnya ada yang butuh diulangi, saya akan dengan sangat senang hati mengulanginya. Monggo, nggak apa-apa. Oke, silakan Bapak Ibu boleh sambil di chat untuk materi untuk pertanyaannya, atau juga boleh sambil dibuka mic juga boleh dengan senang hati. Oke, sambil kita menunggu. Nah, ini ada Bu Wulan ya. Silakan Bu Wulan, Bu Sari. Oke. Ini. Sebenarnya tidak harus yang berkaitan dengan materi hari ini banget sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Oke, kok. boleh. Apa aja boleh ditanyain ya. Boleh, apa Siap. aja. Ini tadi ada yang Bertanya Silakan ini. Ibu Tuti, monggo, boleh. Assalamualaikum Mbak Raras, Pak Aswin. Waalaikumsalam Bu Tuti. Mau nanya gimana ya tips untuk menggait mitra gitu ya, misalkan teman gitu melalui HP, WA gitu terutama. Yang paling nyaman dimulai dari mana gitu. Pengen tahu. Soalnya kayaknya kalau ketemu langsung kan enak. Nah, kalau melalui WA kan apakah kita mengenalkan produk dulu atau bagaimana, atau kita cerita apa gitu loh yang sudah pengalaman gimana ya. Iya. Heeh. Baik. Sudah Ibu, itu aja dulu. Ya, barangkali ada yang lain bisa membantu bahwa kalau melalui WA tuh gini gitu. Kalau siapa tahu mitra-mitra yang lain mungkin saya ada cara Bu, sharing aja. Saya ada cara. Biasanya saya seperti ini monggo, nggak apa-apa. Iya. Sharing aja. Karena kan keterbatasan ya kalau untuk bertemu kayak gitu kan. Nah, kita kan hanya melalui hanya WA atau harus telepon gitu. Cara pengenalannya seperti apa itu. Baik. Biar tercapai bahwa mereka tertarik gitu. Oke. Baik. Oke. Saya akan memberikan pandangan saya ya, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang saya ada cara lebih efektif, Mas Aswin nggak apa-apa. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu
Sebentar, Pak Aswin, mohon izin. Ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi dari Bu Wulan. Jadi supaya Oh kita iya, ini sekalian ya. sekalian ya, Nah, sekalian. Bu Wulan, Bu Sari, Ya, silakan. Ya, eh, silakan. halo. Assalamualaikum, Bu Raras, Pak Aswin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat semuanya. Tadi saya dengar Pak Aswin bilang kalau Armain itu ada di Tokopedia, ada di Shopee ya. Bukan, itu contoh, itu contoh. Oh, contoh. Itu contoh, itu contoh. Dan Kira- tidak spesifik Arma itu Oh contoh. gitu. Kirain Walaupun aku tuh itu kirain contoh, tuh aku itu tuh contoh. ada ya. Soalnya aku promosi ke orang-orang begini. Aku ya promosi ke orang-orang begini. Ibu bisa cek ke online, kalau ada Armoin di online, boleh beli di online. Aku gituin kan. Kalau di Bekasi, ibu hanya beli ke aku. Oh, iya, Coba iya, itu. cek seluruh Bekasi ada nggak yang jual Armoin. Aku pede begitu kan, sangat pede banget. Pas tadi Pak Aswin bilang ada di Tokopedia, ada di Shopee, aku jadi mikir, ada ya. Itu Itu apa? contoh Ibu. Karena kan Ah, gini, gitu. materi hari ini kan fokusnya kan tentang marketing. Jadi tidak hanya berfokus pada Armoin saja, apapun produknya. Jadi karena berhubung ya contohnya apa lagi kalau selain Armoin kan saya nggak mungkin memberikan contoh yang lain ya selain Armoin. Tapi fokus saya adalah konteksnya kan saya tadi memberi kalau nggak salah di rule of 7P ya atau 7P. Salah satu P-nya itu place atau tempat. Nah, kalau zaman dulu belinya kan di pasar atau di toko. Kalau zaman sekarang itu ada di Tokopedia, Shopee, nah semacam itu. Itu contohnya seperti itu. Begitu. Kalau untuk konteks yang tadi saya bicarakan ya, itu saya memberikan contoh aja bahwa produk itu kalau dulu seperti apa, nah sekarang itu seperti apa. Gitu. Nah contoh produknya ya Armoin, saya kan masa mau produk siapa nih ya saya produknya Armoin yang saya berikan contoh seperti itu bulan itu. Semoga bisa menjawab ya bulan. Gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam, Bu Elia. Selamat pagi. Udah lama nggak muncul saya ini, malah kesibukan Mas Erwin. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Saya juga kaget tadi kok ada di di Shopee di apa. Mungkin nggak dengar saya. Rasanya Ternyata apa cukup itu ya, cukup memancing ya. Bikin gaduh Mas Aswin ya. Iya. Cukup memancing ternyata. Jadi lumayan tadi yang pada melek kayaknya cukup bikin kegaduhan Pak Aswin. Jadi ya sekedar dengar kok, loh, kok di Shopee. Ya, saya memberikan contoh saja. Contoh. Ini harus di saya belinya kapan? Jadi saya mohon maaf. Contoh. Ini sih mungkin berbagi pengalaman Mas Win. Kalau saya sih harus tatap muka pertama gitu loh, menjelaskan bahwa pengalaman saya ini setelah minum ini begini. Karena kalau lewat HP, lewat WA itu kurang sip gitu loh. Kan harus dilihat gimana kita pengalaman kita selama ini. Tapi alhamdulillah sih setelah itu terus orang-orang tuh nambah Mas Win gitu loh. Itu sih mungkin Mbak Ulan tadi tuh. Jadi kalau saya gitu loh harus ketemu dulu menjelaskan gimana produk-produknya segala macam. Jadi mungkin untuk Bu Tuti tadi Bu Elia. Jadi mungkin untuk Bu Tuti kalaupun gitu. Ya ada keterbatasan sebenarnya kalau saya pribadi untuk keterbatasan ketemu ya mungkin ya tidak apa-apa, tapi dimulai dari menanyakan kabar, ngobrol-ngobrol dulu aja Bu, jangan langsung ditodong. Saya kayak kabar aja dulu, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau bisa ketemu ya alhamdulillah ya Bu ya, bisa ketemu, kita ketemu ngobrol biar lebih afdol, lebih enak. Tapi kalau tidak bisa bertemu karena halangan satu dan lain hal, saran saya jangan langsung ke produk Bapak Ibu. Kita harus kenal dulu, ngobrol dulu. Ya sekali, 2 kali, 3 kali, baru pelan-pelan. Karena setiap orang beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tahu nih kapan momentumnya saya harus masuk ini atau belum masuk sekarang. Itu tiap orang kan berbeda. Terima kasih tapi Bu Elia. Kalau salah saya seperti itu Bu Tuti.
gitu. Iya, jadi gini Mas Aswin, apa Ya. kalau kita kan berteman kan banyak, terutama kayak alumni-alumni. Nah, kayak gitu kan nggak mungkin tatap muka ya. Jadi melalui media elektronik, ya melalui HP, nah seperti itu. Gitu. Jadi mungkin teman yang di Jogja, yang di Blora atau mana kayak Bu Agustin kayak gitu kan sahabat saya. Nah, kalau seperti itu mungkin kan jarak jauh, jadi nggak mungkin tetap muka. Nah, jadi apa itu seperti kayak pengenalan produk itu penting. Jadi kayak suka saya simpen itu kayak apa itu kolagen, terus ini. Nah, itu yang sangat mendukung gitu seperti itu. Nah, kadang-kadang saya suka karena kehabisan apa ya, jadi penuh gitu ya. Jadi kayak yang dulu terus hilang mana ya. Saya kadang-kadang perlu oh ini wah udah nggak ada kayak gitu. Kayak yang film khasnya Dokter Haryono atau apa itu, saya udah hilang. Itu padahal penting sekali itu kan Sunnah Rasul kayak gitu gitu. Oh iya, baik. Jadi mungkin sekali-sekali perlu dikeluarin lagi dari Baik. di Saya note ya, Bu, saya catat ini untuk film khasnya saya coba naikkan lagi. Saya bicara ke iya tim nanti. Atau Mungkin iya. ada masukan lagi mungkin Bu, apa yang mitra perlukan untuk promosi lebih tepatnya atau yang bisa saya bantu untuk bagikan, nanti saya akan koordinasi ke tim untuk diadakan materi promosinya apa ya? Monggo monggo. Tadi film mungkin khas ya. ya, mungkin sambil menambahkan sedikit Pak Aswin. Jadi memang kita berarti mulai masuk ke era online ya Bu Tuti ya. Karena memang kalau Nah, kita prospek atau kita ketemu dengan orang itu kan lebih enak biasanya untuk ngobrol atau berbagi cerita. Tapi memang ada kondisi-kondisi di mana kita itu terbatas dan kita hanya menggunakan media sosial seperti WhatsApp gitu ya Ibu ya, atau media komunikasi yang lain yang online. Nah mungkin yang bisa Raras bagikan sedikit Bu Tuti. Jadi iya. mungkin Raras sedikit bercerita waktu itu di tahun 2000 sekitar 2020 ya Ibu, 2018-2020 itu Raras sempat berbisnis dulu. Jadi sebelum membuat Armoin ini sempat berbisnis dengan sama caranya dengan bisnis jaringan, kemudian full menggunakan online. Jadi full menggunakan WhatsApp karena memang saat itu terbatas karena ada pekerjaan dan juga harus berbisnis gitu. Jadi nah, Raras ini menggunakan salah satu platformnya adalah dengan WhatsApp. Jadi medianya adalah WhatsApp. Nah, Iya. yang bisa Raras lakukan adalah saat itu bisa hingga bertemu ribuan orang di jaringan itu bisa dengan cara kita memulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalkan nih, tadi Bu Tuti ada misalkan alumni-alumni gitu ya, alumni-alumni satu sekolah, ataukah satu komunitas. Nah, itu bisa kita sapa terlebih dulu. Jadi, kalau Raras boleh sharing, Ibu, caranya Raras nih teknisnya ya. Biasanya Raras itu share selamat pagi, assalamualaikum, itu bisa ke 10 orang Bu setiap pagi. Jadi kita ibaratnya kayak nebar benih, mungkin ke 10 orang satu hari, misalkan kita jatah 10 orang, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Mas, Mbak, gitu ya. Kenalan itu kita sapa dulu. Nah, kadang ada yang balas, ada yang tidak, atau mungkin kalau misalkan balas, kita ajak ngobrol dulu. Nah, biasanya kali kita ngobrol, udah lama nggak ngobrol, biasanya hanya tanya-tanya kabar saja. Kemudian kali kedua ngobrol, mungkin esoknya kita bisa ulangi, kita mulai tanya kegiatannya apa, gitu kan. Kemudian mungkin bisa kita masuk. Sebetulnya untuk masuk melalui produk ataupun bisnis itu memang kita tergantung. Karena ada pembukaannya, kita sudah ngobrol, kita sudah tahu apa yang menjadi kegiatannya. Misalkan, iya saya sekarang pensiun, saya di rumah aja. Ini loh kebetulan saya juga lagi pensiun, tapi saya lagi lagi apa namanya, lagi ada kegiatan baru. Nah, kita bisa masuknya lewat situ Bu. Jadi, oh saya lagi ada kegiatan baru apa? Ini loh saya tuh sambil nyoba-nyoba bisnis. Alhamdulillah ini bagus banget. Saya pakai produknya, saya ini. Nah, jadi bisa mulai dari situ. Jadi pada saat kita mau masuk, entah itu mulai dari bisnis ataupun produk, memang itu akan bisa kita putuskan itu pada saat kita sudah melakukan istilahnya komunikasi. Nah, dari komunikasi kita sudah tahu
apa namanya, kebutuhannya ya Ibu. Mungkin ada yang bilang, iya nih lagi suka ini kok akhir-akhir ini suka pegel-pegel ya, aduh hari ini kok iya nih sejak pensiun saya susah tidur. Nah, jadi kan ada keluhan-keluhan itu. Nah, itulah yang kita fasilitasi sebagai kita tuh sebagai solusi dari apa yang dikeluhkan oleh teman-teman kita. Nah, jadi dari situ saya selalu ini sih Bu, saya selalu apa namanya, mengulangi itu repetisi ya. Jadi karena memang untuk marketing via online itu tidak bisa dengan satu kali transaksi atau satu kali nawarkan langsung closing, tapi bisa repetisi, artinya pengulangan. Hari ini tanya kabar dulu, besoknya kita ngobrol dulu. Nah, itu bisa terjadi terus-terusan. Misalkan kita jatah aja sehari 10 orang kita sapa. Kemudian nanti ada mungkin yang balas mungkin sekitar 4-5 orang. Nah, itu yang kita ajak ngobrol. Nanti dari 4-5 orang itu mungkin yang bisa kita tawarkan cuma 2 orang, itu tidak masalah Ibu. Pun seandainya kemarin sering banyak juga penolakan, jadi saya belum tertarik ke Raras, saya belum ada, misalkan saya belum ada dana untuk beli, saya belum tertarik. Oh nggak apa-apa, nanti kalau ada informasi lagi saya info-info ya gitu. Jadi sebatas itu aja. Jadi supaya Betul, kayaknya harus sabar ya kalau melalui itu ya. iya Betul, memang harus sabar Ibu, betul. Nggak bisa langsung, pelan-pelan sekali. Apalagi nih yang di ini ya, aduh mengenai Armoin apalagi nih ya. iya. Nah, kemudian ada juga biasanya kalau Raras lakukan itu karena kita sudah menyiapkan katalog online, Ibu, yang e-katalog itu boleh e-katalognya itu disebarkan. Jadi e-katalog itu kan harganya kan masih harga non-member. Jadi setelah harga non-member itu Ibu bisa ya udah nanti kalau mau lebih murah enggak apa-apa, nanti ini aja ambil paket aja gitu, itu juga bisa. Jadi dari katalog kita sebar. Nah, dari katalog kita sebar, dari testimoni-testimoni itu kita juga bisa bantu carikan, misalkan iya rambut saya rontok, iya kulit saya mulai flek. Nah, itu kita bisa jadikan testimoni dari yang disebar itu. Ini ada testimoninya nih sambil dilihat-lihat ya. Jadi semacam itu aja Ibu. Jadi kita menjadi konsultan ya. Jadi sistemnya adalah kita menjadi duta kesehatan atau konsultan dari Armoin ini. Kemudian nanti setelah itu sudah dilakukan repetisi, nanti secara tidak langsung selama biasanya itu pengulangan terjadi 61 hari, Bu. Jadi kalau misalkan kita mau bisnis kita autopilot itu biasanya 61 hari itu kita sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa prospek seperti itu caranya, itu nanti akan berulang secara otomatis. Nah, jadi jadi tinggal kita ini aja sih Bu, kita tinggal melakukan Membiasakan ya Bu ya. iya Membiasakan. banyak actionnya. Kemudian kalau lewat WhatsApp itu kan ada menu status yang biasanya diintip Ibu sama orang-orang. Nah, itu boleh nanti bahan-bahan yang ada di ini, ada yang ada di grup itu boleh di-share. Jadi supaya diintip di sedikit-sedikit gitu. Nanti kalau misalkan sudah ada yang ngintip, kita tahu oh ternyata si Bu A suka ngintip nih. Nanti kita chat, Ibu apa kabar gitu. Biasanya rata seperti itu. Jadi memang kita lebih lebih sering untuk membuka diri, atau kita lebih sering untuk jemput bola. Nanti insya Allah ketika kita sudah melakukan itu terus-terusan, nanti akan ketemu ritmenya aja. Itu sih Ibu Tuti. Terima kasih banyak Bu Raras. Iya, sama-sama Bu Tuti. Ahli banget nih Bu Raras nih. Iya, karena sudah melakukan itu tahunan Ibu, dari tahun 2015 Raras terjun ke bisnis jaringan. Caranya alhamdulillah masih sama, berkembang sedikit ya, dibantu Pak Aswin digital marketing, tapi secara ini ya sama ya, secara core-nya sama kok. Secara core implementasinya sama, secara intinya adalah kita terus-terusan berbagi. Kemudian memang kadang kalau misalkan tidak ada yang balas sama sekali, biasa aja, wah ditolak, bahkan ada yang terang-terangan saya tidak tertarik Mbak Raras. Oke, nggak apa-apa, terima kasih ya, aku nanti kapan-kapan kalau ada info lagi aku infokan. Itu tidak masalah sama sekali. Jadi produk ini juga kita mau mengenalkan kan juga kita harus yakin bahwa produk ini kan bagus. Nah, seperti nah itu yang penting, mungkin dibuat simple ya. Apa tuh kalau buka-buka kayak yang terlalu panjang itu kan orang males ya. Jadi yang simple gitu. Oh ini nih, misalkan kadar gulanya rendah, mungkin satu ini aja, satu ini bukti bahwa gitu. Jadi kalau panjang gitu kayaknya buka
satu ini pokoknya males bacanya. Ya, jadi biasanya kadang Simple. Rara suka ini Bu, Rara suka screenshot misalkan disesuaikan. Mbak Rara sini kok aku ada flag ya. Memang saya agak effort dulu ya, agak ada usahanya untuk cari, oh ini apa testimoni itu, saya screenshot, saya kasih ini loh testimoninya gitu. Oh gitu ya. Ya, jadi kita Standar. sementara kita rangkum supaya tidak hilang Ibu testimoninya, tapi untuk misalkan diberikan ke mitra memang kita cari dulu, kita screenshot, kita wah ini yang testimoninya. Jadi misalkan ini saya susah BAB, kita cari testimoni BAB, screenshot terus nanti disebar. Kalau misalkan berkenan, misalkan ini lagi ini banget ya Bu, lagi full banget jadwal, boleh ditanya ke grup, misalkan Bu Santi, Mbak Raras minta tolong ini dong yang punya testimoni untuk BAB, nanti kita akan bantu cariin, nggak masalah. Oh gitu ya. Iya makasih Bu Raras. Ya Bu Tuti, semangat. Terima Iya, kasih. semangat. Kasih ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbicara tentang WhatsApp ya. Ini sebenarnya mungkin tidak banyak mitra yang merasa bahwa sebenarnya status kita itu sebenarnya adalah salah satu sarana promosi yang paling mudah. Karena gini, status kita itu kan dilihat banyak orang dan kita tahu siapa yang melihat kan. Nah, dari situ seperti tadi Bu Rara sempat bilang ya, Bri, dari situ kita bisa misalnya dalam 1 minggu kita posting promo tentang Armoin, dan kita lihat tuh mungkin dari sekitar 12 orang yang sudah status kita itu kok ada 2 orang yang tidak pernah lepas, tidak pernah luput ya. Setiap kali saya bikin story tentang Armoin seminggu terakhir ini kok dia selalu lihat terus ya. Oke, tambah lagi seminggu, oh dia tetap lihat story saya ya, dia tetap lihat status saya ya. Itu dikontak aja mulai dari situ karena salah satu hal yang menguntungkan dari dunia digital adalah tadi Ibu ya 2 arah. Tidak hanya Ibu bisa tahu siapa yang lihat Ibu, tapi juga Ibu bisa langsung kontak dia. Itu ini berlaku dalam hal apapun. Di Instagram pun juga sama. Kayak kita bagi yang main Instagram ya, Bapak Ibu, kalau kita posting stories di Instagram, kita bisa lihat siapa yang lihat stories kita. Kalau kita tertarik, kita ingin nge-reach atau ingin menghubungi dia, tinggal di DM aja bisa. Sama kayak status WhatsApp. Oh, ini ibu ini selalu lihat status-status WhatsApp saya nih. Bisa mungkin ya di prospek, dihubungi, tanya-tanya kabar dulu. Itu sih kalau saran saya itu melengkapi dan juga itu ya saya dibantu juga dengan Bu Raras. Jadi karena pengetahuan saya kan tentang digital marketing ya. Tapi untuk benar-benar di bisnis jaringan itu saya dibantu dengan Bu Raras juga untuk supaya lebih memantapkan dan juga menajamkan membantu mitra-mitra yang lain. Oke. Baik, ada lagi silakan. Untuk tadi Bu Sari, Bu Sari dan Bu Elia sudah terjawab ya Pak Asun ya? Ya sudah menjawab kagetnya aja ya. Iya, saya mohon maaf, saya membuat gaduh Bapak Ibu ya ampun. Itu Pak langsung bahasa Jawa itu makdek gitu. Enggak, itu hanyalah contoh. Hanya contoh saja. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kita buka berapa? 2 lagi? 2 lagi pertanyaan? 2 lagi. Atau mungkin sudah cukup jelas dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan kelas hari ini, webinar hari ini. Tapi so far itu semua para mitra sebetulnya sudah menerapkan cara marketing yang paling efektif. Jadi memang marketing itu hanya sekedar pengulangan, repetisi. Jangan capek, istilahnya jangan mudah menyerah apabila. Terima kasih Bu Yuliasri. Terima kasih Bu Yuliasri, terima kasih. Nah, jadi jangan mudah lelah, jangan mudah menyerah karena memang namanya marketing itu tidak bisa dalam satu kali pengenalan langsung closing, tidak bisa juga dalam satu kali promosi langsung terjadi transaksi, dan itu memang kita perlu membangun terus-menerus yang namanya branding, karena dari tadi yang seperti Pak Aswi cerita, branding, marketing, dan selling itu adalah satu segitiga yang tidak bisa terpisahkan. Jadi betul. Pada saat Bapak Ibu terus-terusan memberikan informasi, entah itu informasi kesehatan, entah itu informasi bisnis, orang akan semakin mengenal, akan semakin melekat Bapak Ibu. Ibaratnya ya,
kalau misalkan kita buka toko gitu ya, kita buka tokonya Senin sampai Kamis, mungkin tidak akan seramai orang yang bukanya setiap hari. Karena apa? Kalau kita buka Senin sama Kamis, yang mau beli ternyata di hari Selasa tutup tokonya. Jadi tidak ini ya, tidak apa namanya, akhirnya tidak jadi beli. Tapi kalau kita mempertahankan promosi itu terus menerus, kita terus cerita, kita terus berbagi, insya Allah nanti pada saat orang-orang ini yang awalnya belum tertarik, nanti ada saatnya mereka akan datang. Karena sering sekali ya Bapak Ibu, pada saat kami sudah mempraktekkan itu, sudah merasakan juga pada saat di awal-awal Armoin berdiri, kita bercerita tentang Armoin, kita sedang membuka ini ya, membuka kemitraan di awal-awal, itu belum banyak Bapak Ibu yang mau bergabung. Tapi ternyata setelah setahun berjalan, orang yang di awal-awal ini kembali mengontak balik gitu. Malah saat itu kami yang dikontak, kemudian Mbak Raras ini masih bisa nggak open kemitraannya, masih ada slotnya, ini masih ada. Nah itu memang terjadi karena sudah ini ya, menggulung seperti bola salju. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Tuti nih. Siap. Ini berarti masuknya ke regulasi ya, bukan kepada promosi, tapi nggak apa-apa saya bacakan. Apakah ada aturan tidak diperkenalkan kalau Armoin dimasukkan ke Shopee? Nah ini karena regulasi, Bu Rara silakan menjawab ya. Ini regulasi. Jadi sebetulnya untuk dimasukkan ke marketplace itu dari kami tidak menyarankan Bapak Ibu, tapi ketika ada para mitra yang memasukkan ke marketplace, mohon maaf, kami sudah berusaha mengontak, kemudian kami sudah memberikan ini ya, apa namanya, edukasi jika sebaiknya tidak dipasarkan melalui marketplace. Nah, seandainya pun ada atau Bapak Ibu mau memasarkan, mohon dibantu sekali untuk tidak dipasarkan di bawah harga katalog Bapak Ibu. Karena kalau misalkan nanti ada yang memasarkan di bawah harga katalog, mohon izin kami dari pihak manajemen pasti akan mencari, kalau bisa misalkan sudah ketemu, kita bisa berikan peringatan supaya di take down, karena kami juga menjaga sekali yang namanya iklim bisnis yang sehat. Artinya tidak ada cutting price, tidak ada apa namanya, harga yang dibanting gitu ya. Oleh karena itu untuk regulasi stokis pun itu kita tidak memberatkan supaya tidak terjadi banting harga atau cutting price. Nah, itu jadi harapannya kita sama-sama di sini menjaga iklim bisnisnya supaya sehat, tapi untuk dipasarkan di marketplace kami belum sarankan. Karena ini sih Bapak Ibu, biasanya kalau di marketplace pun kadang kita nggak bisa nge-track ya Bapak Ibu ya. Misalkan nih, ternyata misalkan kita tidak bisa komunikasi lebih. Padahal di dunia bisnis jaringan itu kan yang diperlukan komunikasi. Seandainya cuman closing aja lewat Shopee ya, monggo aja silakan. Tapi itu tadi, untuk takutnya ketika nanti misalkan ada barang-barang yang kita tidak tahu itu palsu kah atau seperti apa, nah itu yang kita tidak bisa jamin. Makanya kita bahkan di akun TikTok kami pun kami memberikan link khusus untuk orang-orang yang mau berbelanja, kita arahkan adalah ke nomor stokis. Betul, nomor stokis itu kita arahkan ke sana supaya bisa lebih lebih terpercaya. Kita tidak menyarankan untuk closing melalui Shopee ataupun marketplace seperti itu. Ini supaya lebih terbuka, saya izin untuk share link yang kami berikan di TikTok ya, Bu Raras, kepada para mitra. Jadi supaya kayak walaupun kami ada TikTok, Bapak Ibu ya, kami ada TikTok dan juga ada linknya di sana. Sebenarnya itu kalau diklik linknya itu adalah link dari Bapak Ibu sebenarnya. Sebentar ya. Itu ada link dari Bapak Ibu. Dan memang untuk harga yang tertera di marketplace pun itu kami sudah edit melampaui harga katalog Bapak Ibu. Jadi supaya apa? Supaya tujuan kami ke TikTok adalah supaya kita bisa lebih dikenal. Jadi produk ini bisa lebih dikenal, Bapak Ibu juga bisa merasakan kemudahan. Apabila produknya sudah dikenal kan akan semakin mudah. Nah, kita dari manajemen boosternya adalah melalui media sosial supaya semakin viral ya kalau bahasanya anak sekarang. Tapi secara harga pun di media sosial itu kita naikkan jauh di atas harga katalog supaya tetap kita arahkan ke harga mitra supaya dapat harga yang lebih bagus, lebih sesuai harga katalog seperti itu.
Nah, ini nih Bapak Ibu untuk linknya. Jadi saat Bapak Ibu klik link ini akan kami arahkan kepada kontak person dari layanan kami dan juga langsung kepada para stokis begitu. Jadi walaupun kita tetap mengikuti perkembangan zaman ya, karena pasti sekarang ada TikTok lah segala macam. Kami tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi bagaimanapun tetap kami kembalikan kepada model bisnis jaringan. Model bisnis jaringan yaitu adalah agar kita bisa terjalin secara etika bisnis dan juga secara silaturahmi tetap baik begitu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya. Saya ingin sebelum saya tutup malam hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kalau Bapak Ibu ingin mengakses untuk promosi terkait semua materi promosi dari Armoin, atau mungkin dirasa bahwa saya kok tidak ada updatean terbaru lagi, atau mungkin ketinggalan updatean terbaru, Bapak Ibu bisa mengakses di akun Telegram kami. Saya mohon izin bisa diklik di sini. Ini adalah akun Telegram Armoin Indonesia. Saat Bapak Ibu klik di sana, semua materi promosi baik video, foto, semuanya tinggal diambil aja dan silakan dipergunakan serta disebarluaskan. Baik, kalau begitu saya rasa sudah ya Bu Raras. Saya izin untuk foto dulu ya. Saya izin foto terlebih dahulu. Ada Bu Endang sama Pak Heru. Ya ampun, kompak selalu ya ampun. Halo Bu Endang, Pak Heru. Bu Tuti, luar biasa. Saya izin untuk mengabadikan ya dalam hitungan ketiga. Ibu Yuliasri, baik. 1, 2, 3. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Saya mewakili PT Kamil Global Amarta. Mohon pamit, jangan lupa kita bertemu lagi di hari Rabu depan di jam yang sama pukul 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu